Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya FYP TikTok tuh seru semua? Seolah semua video itu tuh dibuat khusus cuman buat lu gitu. Nah, di video ini gue bakal ngejelasin aktor utama di balik fenomena tersebut. Dan kenapa aware terhadap hal ini tuh penting banget. Ikutin sampai habis. Algoritma adalah serangkaian perintah logis yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Khusus untuk konteks medsos, masalah yang coba mereka selesaikan adalah gimana sih caranya bikin para pengguna mereka spend waktu sebanyak-banyaknya tanpa pindah ke medsos lain. Algoritma medsos ini tuh menganalisa perilaku kita, mulai dari konten yang kita like, komen, ataupun share. Semua data tersebut dipakai buat mengidentifikasi konten kayak gimana sih yang sebenarnya kita sukai. Hal ini kadang terjadi tanpa kita sadari, sehingga boleh jadi para perusahaan media sosial gede ini tuh lebih tahu kita daripada kita sendiri. Semua algoritma dikembangkan para software engineer canggih dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang paling umum, bikin lu betah, bikin lu ketagihan, dan ujung-ujungnya jualan sesuatu buat lo. Itulah sebabnya semua platform medsos ini tuh gratis. Soalnya bisnis model mereka tuh bukan dapetin duit dari kita penggunanya, tapi dapetin duit dari perusahaan-perusahaan yang mau ngiklan. Berkat siapa? Tentu sedikit banyak berkat atensi dari kita. Kitalah produknya. Lalu, gimana sih cara algoritma ini tuh bekerja? Tentu, ini simplified versionnya ya, tapi mudah-mudahan sedikit banyak kasih gambaran buat lo semua. Pertama, penilaian konten. Semua konten yang masuk ke dalam sistem dinilai dengan banyak faktor, kayak relevansi, popularitas, dan preferensi kalian. Misalnya, kalian pernah like video kucing, maka video yang berisikan kucing lain akan diberi nilai lebih tinggi, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk muncul di FYP kalian. Yang kedua, analisis perilaku. Semua platform digital melacak apa yang kalian lakukan di tempat mereka, kayak like, komen, ataupun share. Bahkan, seberapa sih kalian nonton suatu konten sampai akhirnya skip ke konten berikutnya? Semua data tersebut dipelajari dan dijadikan acuan. Konten kayak gimana sih sebetulnya yang bikin banyak orang suka? Yang ketiga, tren dan kebaruan. Postingan yang lebih baru atau topik yang sedang tren seringkali lebih diprioritaskan. Hal ini yang bikin berita viral suka muncul terus di feed terlepas dari lu suka ataupun enggak. Yang keempat, koneksi sosial. Selain hal yang kita suka, algoritma juga sering merekomendasikan hal yang orang terdekat kita suka. Itu sebabnya kadang FYP lu sama temen dekat lu tuh mirip. Atau setidaknya ada konten yang sama-sama muncul di feed kalian. Padahal nggak follow-follow amat akun tersebut. Kelima, tes dan feedback. Untuk mencegah kebosanan, kadang algoritma medsos juga ngasih lihat kita hal yang random. Sesederhana, cuman buat ngetes aja apakah kita suka atau enggak sama konten tersebut. Kalau suka, mereka ngasih lebih banyak. Kalau enggak, ya udah, mereka ngasih konten random yang lain gitu. Terkait hal ini, sekarang lagi kerasa banget nih di YouTube. Video-video yang muncul di beranda itu udah bukan akun yang kita subscribe lagi, tapi video-video yang belakangan lagi sering banget kita tonton. Buat gue pribadi, pas gue nonton Radit semua. Pas nonton Panji semua. Nah, sekarang home gue isinya babi semua nih, soalnya anak gue lagi suka nonton Peppa Pig. Algoritma media sosial adalah alat yang kuat yang membentuk pengalaman kita secara online. Mereka membuat feed kita personal dan juga menarik, tetapi juga membawa banyak tantangan. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan menghindari jebakan-jebakan yang ada di dalamnya. Hai, kalau lu suka video ini dan lu pikir video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kedepannya lu bisa lihat video-video gue yang lain.